Shalom, saudara-saudara, kita memasuki pelajaran yang ke-33 tentang sakramen dalam gereja. Allah menyatakan diri kepada kita bukan hanya melalui firman-Nya, tapi juga melalui sakramen-sakramen yang Ia tetapkan. Ada dua sakramen, yakni baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kedua-duanya dilayankan dalam persekutuan jemaat. Salah satu pokok dalam definisi gereja adalah perkumpulan orang Kristen, di mana sakramen-sakramen dilayankan sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa sakramen-sakramen itu ada? Satu, adanya sakramen dalam gereja adalah sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Yesus sendiri menetapkan baptisan kudus Matius 28 ayat 19-20, dan Dia pula juga yang menetapkan perjamuan kudus supaya dirayakan sebagai peringatan akan Dia sampai Ia datang kembali. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23, kalau gereja tidak melakukan sakramen-sakramen, maka gereja itu tidak taat kepada Tuhan Yesus. Kalau seorang Kristen tidak mau dibaptiskan dan tidak mau menghadiri perjamuan kudus, orang itu telah menolak perintah Tuhan Yesus. Yang kedua, sakramen adalah tanda yang kelihatan akan anugerah Allah kepada kita. Kepercayaan Kristen bukan berdasarkan cerita-cerita zaman dulu yang tidak terbukti kebenarannya, tapi berdasarkan peristiwa-peristiwa nyata dalam sejarah di mana Allah menjadi manusia. Allah yang tidak kelihatan menjadi manusia yang kelihatan. Allah sekarang berkenan menyatakan dirinya kepada kita melalui hal-hal yang kelihatan, yakni sakramen-sakramen. Ketiga, sakramen ditetapkan untuk menguatkan persekutuan kita dengan saudara seiman. Sakramen-sakramen ditetapkan oleh Tuhan Yesus untuk seluruh umatnya, bukan untuk pribadi. Halaman selanjutnya. Pribadi. Kita terhisap dalam jemaat melalui baptisan. Dalam persekutuan kita merayakan perjamuan kudus. Kita semua makan dari roti yang satu dan sebagai satu kesatuan kita dalam tubuh Kristus. Sakramen mengingatkan nomor 4. Mengingatkan kita bahwa dasar keselamatan kita adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Karena sakramen hanya ada 2, maka dasar keselamatan itu nyata ditekankan. Sakramen baptisan melambangkan kematian kita terhadap dosa, dan bersama dengan Kristus kita dibangkitkan untuk hidup baru. Roma 6 ayat 3 sampai dengan ke-4. Kita dilahirkan kembali oleh air dan roh. Yohanes 3 ayat yang ke-5. Baptisan menandai hidup baru itu dan bahwa kita dibersihkan dari dosa. 1 Petrus 3 ayat 21. Roti dalam perjamuan kudus mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang disalibkan. Kita harus makan tubuh Kristus dalam arti kita dipersatukan dengan Dia dengan menerima apa yang dilakukannya bagi kita. Bandingkan Yohanes 6 ayat 45 sampai ke 58. Anggur melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dengan demikian, sakramen-sakramen memberitakan Injil kepada kita. Sakramen tidak boleh dipisahkan dari firman. Dalam firman, Allah memberitakan anugerahnya kepada kita. Melalui sakramen, kita juga menerima anugerahnya. Karena dalam iman kita melakukan apa yang diperintahkan Kristus dengan memakai lambang yang ditetapkannya. Sakramen adalah tanda atau materai yang kelihatan, suci dan ditentukan sendiri oleh Tuhan untuk menjelaskan segala sesuatu yang dijanjikannya, supaya iman kita dikuatkan. Setiap sakramen mempunyai tanda lahiriah dan apa yang ditandai. Kedua sakramen diterima dengan iman. Kita akan beroleh kasih karunia. Catatan, kata sakramen berasal dari kata Latin, yaitu sacramentum. Kata ini dipakai untuk satu, uang muka yang dibayar oleh dua belah pihak yang berperkara di pengadilan. Sakramentum merupakan jaminan bahwa pihak yang kalah sudah membayar jaminan bahwa pihak yang kalah sudah membayar kepada pengadilan semua ongkos perkara. Uangnya tidak dikembalikan. Yang kedua, sumpah prajurit kepada panglimanya bahwa mereka akan setia kepadanya. Kemungkinan besar arti keduanya yang terkandung dalam kaitannya dengan baptisan dan perjamuan. Menerima sakramen berarti berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus. Istilahnya sakramen tidak ada dalam Alkitab. Perjamuan kudus. Orang yang percaya pada hari Pentakosta memecahkan roti, yaitu merayakan perjamuan kudus. Kisah Rasul 2 ayat ke-42. Dari permulaan gereja, perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan perintah Kristus.
penelaahan Alkitab. Bacalah 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ke-32 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah perjamuan kudus ditetapkan oleh rasul-rasul? Yang kedua, kapan perjamuan kudus ditetapkan? Yang ketiga, mengapa Yesus makan bersama dengan murid-muridnya pada malam itu? Lihat Lukas 22 ayat 14 sampai dengan ke-16. Yang keempat, apa yang dilakukan Yesus dengan roti itu? Yang kelima, untuk apa kita mengucap syukur dengan makan roti perjamuan? Keenam, mengapa roti dipecah-pecahkan? Bandingkan Yohanes 12 ayat 24, 1 Korintus 10 ayat 17, dan Yohanes 6 ayat yang ke-33. Ketujuh, ada orang percaya bahwa roti perjamuan berfaedah untuk memelihara hidup jasmani dan menyembuhkan penyakit. Benarkah demikian? Kedelapan, apakah yang dilakukan dengan cawan itu? Halaman selanjutnya. 9. Mengapakah cawan itu disebut cawan pengucapan syukur? 1 Korintus 10 ayat 16 bandingkan Mazmur 116 ayat 12 dan 13. Ke-10, Yesus tidak minum cawan perjamuan. Lukas 22 ayat 17 dan 18. Apakah cawan yang diminum Yesus di kayu salib? Markus 14 ayat 36 bandingkan Mazmur 75 ayat yang ke-9, Yesaya 51 ayat yang ke-17. 11. Apakah perjanjian baru itu? Ibrani 9, 15, 10 ayat 16 sampai ke-18. Yang ke-12, apakah yang memateraikan perjanjian itu? Ke-13, bagaimana kita harus memberitakan kematian Yesus? Ke-14, sampai kapankah perjamuan kudus dirayakan? Ke-15, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadiri perjamuan kudus? Ke-16, tentang apakah kita harus menguji diri kita sendiri? 2 Korintus 13 ayat yang ke-5, 1 Yohanes 1 ayat ke-8, Mazmur 5 ayat 22 sampai dengan 23 sampai 24, 1 Korintus 11 ayat 18 sampai ke 22. Ke-17, kalau kita telah berdosa dan tidak merasa layak untuk menghadiri meja perjamuan kudus, apakah yang harus kita lakukan? Lihat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ke-18, untuk apakah Allah menjatuhkan hukuman kepada orang Kristen yang makan dan minum pada perjamuan kudus tanpa kesadaran akan tubuh Kristus? Kesimpulan, perjamuan kudus memberitakan anugerah Tuhan kepada kita. Kita makan roti dan mengingat bahwa Yesus menjadi manusia supaya tubuh manusiawi itu disalibkan. Ia menderita dan mati untuk menciptakan tubuh baru. Jemaatnya, darah Kristus ditumpahkan di atas kayu salib untuk pengampunan segenap dosa kita. Darahnya adalah kehidupan, ditumpahkan untuk memberi hidup kepada kita. Kita minum cawan itu dengan mengingat bahwa Yesus sendiri telah minum cawan murka Allah bagi kita. Dengan merayakan perjamuan kudus, kita diperingatkan pula bahwa Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah dan ia akan datang kembali. Sikap terhadap perjamuan kudus. 1. Setiap kali diadakan perjamuan kudus, kita wajib ikut serta. Yesus sendirilah yang mengundang kita datang ke mejanya. Apakah kita akan menolak undangannya? 2. Sebelum mengikuti perjamuan kudus, baiklah kita menyelidiki hati dan mengakui dosa-dosa kita. Kalau kita bermusuhan dengan sesama anggota jemaat, kita wajib meminta maaf kepadanya dan berdamai dengan dia. Kita mengaku dosa dan minta pengampunan Tuhan. Kemudian kita datang sebagai orang berdosa yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Yang ketiga, dengan makan dan minum pada meja perjamuan, kita menyerahkan diri kita kembali kepada Tuhan. Ia telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Setiap kali kita menghadiri perjamuan kudus, kita sekali lagi menyatakan bahwa kita mau menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadanya. Roma 12 ayat 1 dan kedua. Keempat, hendaklah semua pikiran kita tertuju kepada kematian Yesus selama kebaktian perjamuan kudus sedang berlangsung. Pembacaan bagian Alkitab mengenai kematian Yesus, baik dari Injil maupun dari bagian lain, misalkan Mazmur 22, Yesaya 53, Roma 6, Efesus 1, Kolose 3, Wahyu pasal yang kelima, akan mengarahkan pikiran kita. Kelima, kalau kita sakit atau cacat dan tidak dapat menghadiri perjamuan kudus, kita wajib minta pelayanan sakramen itu di rumah atau di rumah sakit. Demikianlah pelajaran ke-33. Semangat terus, masih ada sisa pelajaran tinggal sedikit. Kita terus belajar. Shalom.